Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Aura Nazifa Salsabila dari MTS Negeri Surakarta 1 akan menyampaikan pidato tentang pemuda sebagai tonggak kemajuan bangsa. Hadirin rahimakumullah, setiap pemuda merupakan permata bagi negerinya. Harapan tinggi untuk para pemuda agar mereka menjadi generasi unggul dan mampu menjadi tokoh di masa yang akan datang. Masa muda adalah masa di mana mereka memiliki kepekaan yang tinggi, berpikir kritis, dan mampu mengoptimalkan setiap potensinya. Pemuda sebagai tonggak estafet bangsa dan pewaris peradaban dunia, maka hancur makmurnya sebuah bangsa di masa depan tergantung kondisi pemuda sekarang. Hadirin rahimakumullah, pemuda di masa kini sangat perlu terus-menerus membangun motivasi dan memunculkan ide-ide inovatif untuk masa depan negeri ini. Dahulu, ketika para pejuang NKRI hidup di zaman kolonial, keadaan bangsa kita sangatlah menderita. Berbeda dengan hari-hari ini. Dengan lantang dan semangat, Bung Karno sangat mahir membakar semangat para pemuda, sehingga mereka tergerak untuk berjuang. Mereka bersama-sama mengusir penjajah meskipun nyawa taruhannya. Peran pemuda di zaman Rasul ada sosok yang tidak asing bagi umat muslim, yakni Tolhah bin Ubaidillah. Kisahnya begitu masyhur dan banyak dijadikan pelajaran oleh umat Islam. Kelebihan Tolhah yakni beliau selalu menjadi garda terdepan dalam berbagai peperangan. Beliau selalu memilih menjadi yang pertama untuk menyerang musuh. Hal tersebut dilakukan karena Tolhah yakin akan janji Rasulullah untuk masuk surga lantaran mati jihad. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain tokoh di zaman kolonial dan zaman Rasul, ada juga tokoh nasional yang mempunyai peran penting dalam kemajuan bangsa, yakni Baharudin Yusuf Habibie. Habibie merupakan tokoh nasional yang sangat inspiratif. Beliau memiliki kemauan belajar yang sangat tinggi sejak usianya masih muda. Sehingga tak heran jika beliau mendapatkan banyak sekali pencapaian yang sangat menakjubkan di dalam hidupnya, seperti teori aeronautika atau ilmu pesawat, menjadi petinggi perusahaan penerbangan di Jerman, dan karir politik di negeri yang cemerlang. Hadirin rahimakumullah, peran pemuda dalam kemajuan bangsa diantaranya. Yang pertama, pemuda sebagai agen perubahan, yang berarti pemuda memiliki peran untuk melakukan perubahan-perubahan di lingkungan masyarakat secara nasional. Yang kedua, pemuda sebagai agen pembangunan, yang berarti setiap pemuda memiliki peran dan tanggung jawab dalam upaya melaksanakan pembangunan secara nasional.
Yang ketiga, pemuda sebagai agen pembaharuan bangsa, yang berarti setiap pemuda Indonesia diwajibkan memiliki kemampuan untuk menganalisa perubahan zaman yang mestinya berpengaruh pada bangsa. Pemuda harus dapat membedakan mana yang harus dirubah dan mana yang harus dipertahankan. Semoga dari beberapa contoh pemuda pada zamannya dapat menginspirasi kita sebagai pemuda untuk memajukan bangsa tercinta kita ini. Wahai para pemuda, marilah kita berjuang bersama-sama untuk memajukan bangsa kita dengan membangun motivasi dan memunculkan ide-ide inovatif untuk masa depan bangsa Indonesia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.